Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di antara amalan ibadah yang patut kita perbanyak ketika wabah sedang menimpa, di antaranya adalah memperbanyak istighfar, dan yang kedua adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Dalil yang lain tentang istighfar ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang senantiasa beristighfar atau istiqomah dengan kebiasaannya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan atas kesempitan yang dihadapinya, begitu pula dengan mengangkat kecemasan yang ada dalam dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang atau suatu kaum selama mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang istighfar ini adalah salah satu sarana untuk mengangkat wabah, apalagi dalam kondisi kita pada saat sekarang ini. Kemudian sholat juga sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai sarana untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Di antara amalan ibadah yang patut kita perbanyak di saat wabah sedang menimpa ini adalah sedekah. Apalagi sekarang ini kita bisa bersedekah melalui online, atau bersedekah, berinfak, menyalurkan donasi kita melalui online. Dan di antara keutamaan bersedekah secara diam-diam ini adalah dapat meredamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa inna as-sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Sesungguhnya sedekah yang disalurkan secara diam-diam itu akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak sedekah. Sedekah dapat mengangkat atau menolong kita dari wabah yang sedang melanda di saat sekarang ini. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda bahwa obatilah orang-orang yang sakitmu dengan sedekah. Jadi dengan bersedekah juga dapat mengangkat penyakit, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan pada hadisnya, dalam hadisnya, dawu mardakum bis sadaqah. Di antara amalan ibadah lainnya yang baik untuk kita perbanyak di saat wabah sedang melanda ini adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam keadaan kepanikan, maka seseorang muslim itu memerlukan ketenangan hati, dan salah satu caranya untuk menenangkan hati adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala saja hati seorang muslim itu akan semakin tenang, apalagi dibarengi dengan husnuzon dan keyakinan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut adalah sesuatu yang baik dan ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang juga perintah dari Rasulullah SAW bahwa rumah-rumah ini mesti kita perbanyak dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwa rumah yang di dalamnya sering dilantunkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan bintang-bintang yang memberikan cahaya pada langit. Jadi
ya bersedekah, kemudian memperbanyak zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah zikir pagi dan petang, seperti misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Dan tidak ada kemudaratan yang menimpa kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Termasuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk ya zikir yang harus kita rutinkan ya dalam keseharian atau dalam di rumah kita. Kemudian di antara amalan ibadah lainnya adalah memperbanyak doa atau memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa di saat kita sedang sholat ya, apalagi dalam keadaan sujud ya, sujud adalah tempat yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan untuk berdoa ya. Kemudian di waktu-waktu mustajab ya, ketika di sepertiga malam, ketika sholat lail atau sholat malam, maka waktu-waktu mustajab seperti ini harus kita manfaatkan untuk memperbanyak doa. Termasuk juga pada saat ini kita sudah boleh untuk merutinkan melakukan kunut dalam setiap sholat kita, baik itu sholat sir maupun sholat jahar ya, sholat sir maupun sholat jahar, karena ya kondisi kaum muslimin pada saat ini dalam keadaan ditimpa oleh sebuah musibah. Jadi ya tidak apa-apa kita merutinkan kunut di setiap sholat-sholat wajib kita ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kemudian kita berdoa, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya memperbanyak doa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri meminta kita untuk berdoa padalah, ud'uni fastajab lakum ya, berdoalah padaku maka aku akan mengabulkannya. Maka pada kesempatan ini kita harus senantiasa memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah banyak bersedekah, bersedekah, kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dan yang selanjutnya adalah banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah beberapa amalan-amalan ibadah yang diharapkan dapat menolong kita di saat musibah atau di saat seperti ini atau wabah yang sedang menimpa kita pada saat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.